Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa pemirsa Mutiara Iman Kristen selalu diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan, bahkan apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil, bahkan beruntung. Bersama saya kembali dalam program Mutiara Iman Kristen UB TV. Hari ini kita belajar tentang kebahagiaan yang sejati. Tentu semua orang ingin bahagia, saudara-saudara, ya, ingin bahagia. Orang menikah supaya bahagia, orang mencari pekerjaan dan mendapat pekerjaan tentu ingin bahagia, ya. Bagi sales dapat order itu adalah kebahagiaan. Bagi orang sakit, sehat itu adalah kebahagiaan. Bagi anak muda mendapatkan pacar itu juga adalah kebahagiaan, ya. Bagi mahasiswa gelar sarjana itu juga adalah kebahagiaan, ya. Bagi pengangguran mendapatkan pekerjaan itu juga bagian dari kebahagiaan. Bagi orang buta melihat itu adalah kebahagiaan. Bagi orang lumpuh, berjalan itu juga bagian dari kebahagiaan. Bagi orang bisu, berbicara itu adalah bagian dari kebahagiaan. Ya, nah bagi seorang artis, ya, popularitas itu adalah bagian dari kebahagiaan. Tentu kebahagiaan masing-masing punya definisi yang berbeda-beda. Tapi hari ini kita akan belajar apa itu kebahagiaan yang sejati. Saudara, ternyata hidup bahagia itu adalah perintah Tuhan, ya. Jadi Tuhan menciptakan manusia supaya kita berbahagia. Artinya berbahagia itu adalah perintah Tuhan. Dalam Ulangan pasal 33 ayat 29 dikatakan demikian. Berbahagialah engkau, hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Saudara, kebahagiaan sejati adalah perasaan senang, tentram, damai, nyaman akan suatu hal, ya, atau kondisi, dan tidak ada satupun yang bisa mengacaukan perasaan bahagia. Nah, apa bedanya bahagia dan senang? Nah, ini, ya, orang pengen bahagia, ya, orang pengen senang, tapi ternyata berbahagia dan senang itu berbeda. Kesenangan dan kebahagiaan itu berbeda, ya. Kalau kesenangan itu karena apa yang kita terima, ya, orang senang karena diberi sesuatu, dikasih hadiah. Tetapi kebahagiaan itu berbeda, ya. Kebahagiaan itu apa yang bisa kita berikan kepada orang lain atau sesama kita. Artinya kesenangan itu bisa sifatnya itu hanya sementara, ya. Apa yang kita terima menyenangkan, tapi kemudian ketika apa yang kita terima bisa hilang, diambil orang, maka kesenangan itu akan hilang. Tapi kebahagiaan adalah bukan apa yang kita terima, tapi apa yang bisa kita berikan. Artinya orang yang berbahagia, dia tidak akan terpengaruh oleh apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Dia akan selalu bahagia. Karena apa? Karena kebahagiaan adalah apa yang bisa diberikan. Apa yang bisa diberikan, artinya kebahagiaan adalah ketika hidup kita bermanfaat, ketika hidup kita berguna bagi orang lain. Ulangan pasal 30 ayat yang 9 dikatakan demikian. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Saudara, Tuhan menciptakan kita supaya kita bahagia, bukan supaya kita senang, ya. Nah, seperti bangsa Israel, sudah Tuhan sediakan apapun yang dibutuhkan. Tuhan memberi kebahagiaan, sedangkan dunia memberikan kesenangan. Nah, ini bedanya, ya. Makanya Tuhan menciptakan manusia supaya manusia itu bahagia, bukan manusia supaya senang. Karena apa? Karena Tuhan menyediakan kebahagiaan, sementara dunia menyediakan kesenangan. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa berbahagia, saudara? Yang pertama, Mazmur 128 ayat 1. Dikatakan demikian, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ya, jadi yang pertama, mereka yang berbahagia adalah mereka yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan seperti Amsal 8 ayat 13 adalah
Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi yang pertama, mereka yang berbahagia adalah mereka yang hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan artinya bahwa mereka menjauhi kejahatan, membenci kejahatan, ya, tidak sombong, tidak congkak, ya, tidak berbuat jahat, dan tidak pernah ada tipu muslihat dalam mulutnya. Itu yang pertama. Jangan kemana-mana. Ikuti setelah berikut ini. Terima kasih masih bersama dengan saya dalam program Mutiara Iman Kristen. Ya, kebahagiaan yang sejati. Kalau tema hari ini kebahagiaan yang sejati berarti ada kebahagiaan yang palsu. Ya, itulah kesenangan. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan, ya, tidak berbuat jahat, tidak sombong, tidak angkuh, tidak mementingkan dirinya sendiri. Itu pasti bahagia. Yang kedua, orang yang berbahagia dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 dikatakan demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yang kedua, orang yang berbahagia adalah orang yang suka memberi. Ya, suka memberi. Saya selalu mengatakan memberi dan menerima berat mana? Ya, banyak orang mengatakan berat memberi. Saya ilustrasikan kalau tangan saya begini, kemudian diberi sesuatu begini ya, ditambahkan lagi semakin banyak maka semakin berat. Ya, banyak orang hidupnya semakin berat karena apa? Suka menerima daripada memberi. Maka saudara-saudara, kalau Bapak Ibu dan Saudara ingin bahagia, banyak memberi, karena memberi adalah solusi. Ya, jadi yang kedua, orang yang berbahagia adalah orang yang suka memberi. Ya, dalam rumah tangga suami istri, kalau masing-masing punya kesukaan memberi, pasti bahagia. Tapi kalau suka menerima, suka menuntut, ya pasti muncul persoalan. Terus ada persoalan, ya, karena masing-masing merasa tidak dibahagiakan. Maka suami istri kita yang hidup dalam satu masyarakat, kalau setiap pribadi memiliki karakter suka memberi, saya pastikan kita pasti bahagia, kita pasti akan bisa merasakan sukacita. Nah, ada dua prinsip dalam memberi, saudara-saudara. Yang pertama prinsip adalah memberi dengan sukacita. Jadi kita memberi dengan sukacita, ya, tidak boleh memberi dengan terpaksa, tidak boleh memberi dengan sungut-sungut, ya, kita harus memberi dengan sukacita. Yang kedua prinsip memberi adalah dengan sukarela, itu ya, dengan sukarela. Nah, yang ketiga, siapa yang berbahagia? Dalam Ayub pasal 5 ayat 11 dikatakan begini, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan Yang Maha Kuasa. Ternyata yang ketiga, orang yang berbahagia adalah orang yang suka ditegur, orang yang suka dinasehati. Tapi berapa banyak ketika ada yang ditegur marah, kecewa gitu ya, sakit hati gitu ya. Ya pasti akhirnya nggak berbahagia. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan samanya. Kita ini dalam proses kehidupan masih membutuhkan orang. Sahabat yang sejati adalah sahabat yang tidak hanya hadir dalam kehidupannya, tapi sahabat yang mau menegur, mengingatkan, menasihati. Maka kalau kita ingin berbahagia, kalau ada orang yang menegur kita, kita tidak boleh marah. Kalau ada orang yang menasihati kita, kita tidak boleh tersinggung. Karena itu bagian dari kebahagiaan yang sejati. Jadi yang ketiga, orang yang berbahagia adalah orang yang suka ditegur oleh Tuhan. Orang yang suka dinasihati oleh sesamanya. Orang yang suka diingatkan, itu pasti bahagia. Tapi kalau kecewa, marah ketika dinasihati, pasti nggak akan bahagia. Yang keempat, saudara-saudara, orang yang berbahagia yang keempat adalah seperti Yakobus pasal 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh
perbuatannya yang keempat, orang yang berbahagia mengalami kebaikan yang sejati adalah mereka yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Hidup ini bisa nggak dibuat bahagia? Bisa. Bisa nggak dibuat susah? Bisa. Bisa nggak dibuat berhasil? Bisa. Bisa nggak dibuat gagal? Bisa. Ya, tergantung siapa? Diri kita. Ya, oleh karena itu kebahagiaan yang sejati itu bukan karena keadaan, bukan karena orang lain, tapi karena keputusan dan pilihan kita. Apa pilihan kita, keputusan kita? Yaitu melakukan firman Tuhan. Pasti bahagia. Ya, gitu. Kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang berbuat jahat. Orang yang demikian pasti bahagia. Bila engkau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Itu orang yang bahagia. Ya, jikalau engkau ingin diampuni oleh Bapa di surga, engkau juga harus mengampuni mereka yang berbuat salah kepadamu. Itu pasti berbahagia. Oleh karena itu kebahagiaan tidak datang begitu saja, tapi harus diperjuangkan, harus dikondisikan, ya, harus dilakukan. Nah, ada 4 hal tadi tentang kebahagiaan, saudara. Yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, suka memberi. Yang ketiga, orang yang mau ditegur oleh Tuhan. Yang keempat adalah orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Saudara, jangan kemana-mana, ikuti setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara masih bersama dengan saya dalam program Mutiara Iman Kristen. Kita membahas tentang kebahagiaan yang sejati. Ya, berapa banyak orang yang saat ini ingin bahagia tetapi tidak mendapatkan. Karena apa? Suka menerima tadi, ya. Karena apa? Karena ketika ditegur marah. Ya, karena apa? Karena hidup dalam dosa. Ya. Hidup hanya menuruti keinginannya sendiri. Saya punya pengalaman menarik, saudara-saudara, ketika saya setiap makan bersama istri saya, ya, di rumah makan atau di mana, di luar, ya, istilahnya gitu, ya. Saya ini kalau bayar rebutan begitu kira-kira. Aku emang bisa gitu, menyenangkan gitu, saudara. Jadi sampai seperti itu, saudara-saudara, ya. Jadi kita tidak boleh pelit, ya. Oleh karena itu, bagi saya, kalau saya sudah diberkati Tuhan, ya, saya sudah disertai Tuhan, ya, saya sudah Tuhan pelihara sampai hari ini, maka saya harus mengucapkan terima kasih pada Tuhan. Ya, saya juga selalu bertanya kepada orang-orang, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara diberi sesuatu, bilangnya apa? Terima kasih, gitu kan? Apa arti terima kasih? Terima kasih itu artinya setelah kita terima, kita kasihkan. Maka berkat, rezeki, gitu ya, keselamatan tidak boleh kita nikmati sendiri, harus kita bagikan kepada orang lain. Siapapun kita, kalau kita sudah diberkati Tuhan, diberikan yang terbaik dari Tuhan, kesehatan, pengalaman hidup, bahkan hasil dari pekerjaan kita, hasil usaha kita, jangan dinikmati sendiri, harus kita bagikan kepada yang lain. Artinya terima kasih kepada Tuhan, itu setelah kita terima, kita harus kasihkan kepada yang lain, kepada orang-orang yang terdekat sama kita, bahkan kepada mereka yang membenci kita. Ya, itu arti ucapan terima kasih. Oleh karena itu, orang yang hanya menikmati rezekinya sendiri, ya, tidak peduli dengan orang lain, ya, tidak mau berbagi kepada yang lain, tidak memiliki belas kasihan kepada yang lain yang membutuhkan. Walaupun di mulutnya mengatakan terima kasih Tuhan, tapi tidak mau berbagi, sesungguhnya orang itu tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan, kepada orang-orang yang telah peduli kepadanya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengalami kebahagiaan yang sejati, dia akan mengatakan terima kasih Tuhan, terima kasih untuk orang-orang yang terbaik, dan setelah diterima, dikasihkan kepada yang lain. Itulah kebahagiaan yang sejati. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini kita diberkati Tuhan, diberikan kelancaran, diberikan jalan keluar, diberikan mujizat dari Tuhan, bagikan itu kepada yang lain, supaya yang lain juga merasakan hal yang sama.
Itulah kebahagiaan yang sejati, ya. Kalau kita hanya menikmati sendiri, ya, tanpa peduli, walaupun kita mungkin punya banyak uang, punya banyak fasilitas, tapi kalau kita tidak mau berbagi, kita tidak mau peduli sama orang lain, maka tidak ada artinya apa yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, akan berarti apa yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita peduli dengan sesama, ketika kita mau menolong orang lain yang membutuhkan. Karena apa? Kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita punya karakter yang suka memberi, yang suka peduli kepada sesamanya. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita ingin bahagia, dan kebahagiaan itu tidak akan hilang dari hidup kita, banyak memberi, banyak menolong, memiliki belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan, ya, tidak egois, ya. Maka ucapan terima kasih itu artinya setelah kita terima, kita harus kasihkan kepada orang-orang sekitar kita yang membutuhkan. Itulah kebahagiaan yang sejati. Seperti halnya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, seperti halnya fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita. Karena apa, saudara? Semua adalah milik Tuhan. Kita hanya pengelola. Yang kita miliki hanya waktu. Begitu waktu kita habis, semua kita tinggalkan, berarti selesai hidup kita. Maka ketika kita masih ada kesempatan untuk berbagi, berbagi kepada sesama. Ketika ada kesempatan kita untuk peduli kepada orang lain, pedulikan orang lain yang membutuhkan. Itulah kebahagiaan yang sejati. Jadi kebahagiaan berbeda dengan kesenangan. Kebahagiaan itu apa yang kita bisa berikan, tapi kesenangan itu apa yang kita terima. Tuhan memberikan kebahagiaan, tapi dunia menawarkan kesenangan. Miliki kebahagiaan sejati, sampai pada akhirnya Tuhan memanggil kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semuanya, dan tetap memiliki kebahagiaan yang sejati. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara.